Ceger. Baik, Ceger, cepat. selamat pagi, assalamualaikum sahabat Ambiar. Memang hari ini Pagi semangat selalu ya. Guys, hari ini puncak haji di Arafah. Ya Alhamdulillah jemaah haji di seluruh dunia sudah berkumpul dari Mekah menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf di sana. Kita doakan ya, semoga mungkin ada keluarga dari Sobat Ambiar yang sedang melaksanakan ibadah haji atau teman kita semua, keluarga kita semua diberikan kemudahan, kelancaran dan juga kesehatan. Semua doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat, selamat ya, dan juga menjadi haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga tahun depan kita bisa naik haji. Semua bilang amin. Sayang. Ya Allah, semoga Amin ya. tahun depan nggak entah hari ini, bulan depan, tahun depan siapapun jodohku aku mau naik haji bareng sama. Amin, amin aku doain Sama siapa? ya. Sama jodohku lah. Oh. Ya kita nggak pernah Ya kan tahu kita nggak tahu siapa kadang jodoh seperti kita. apa. Kedengeran loh. Iya, iya. Tapi buat sahabat Ambiar yang hari ini juga di tanggal 9 Zulhijjah 1446 Hijriah yang melaksanakan ibadah puasa Arafah, semoga dimudahkan dan juga Amin, dilancarkan amin, ya. amin. Karena menghapus dosa satu 2 tahun, tahun. 2 yang tahun. lalu, satu hari dan juga tahun berikutnya ya, 2 tahun, dosa 2 tahun dihapuskan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. King Nasar lagi naik haji ya? Kemana? Nasar, iya Nasar kemana dia? Naik King Nasar naik pelaminan. Enggak, dia lagi naik mobil kalau King Nasar ya. Lagi naik mobil. Tapi buat sobat Ambiar kita juga paham betul bahwa memang yang namanya ibadah baik umroh ataupun juga haji ini merupakan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Kita la syarika bisa lak, merencanakan, tapi kaderullahnya memang sudah menjadi takdir apakah pada akhirnya bisa berangkat atau tidak. Dan kita juga tahu bahwa tentu saja ada yang namanya Haji Furoda. Nah, Haji Furoda ini kan merupakan undangan dari pemerintah atau kerajaan Arab Saudi. Dan qadarullahnya di tahun ini kerajaan Arab Saudi tidak menerbitkan visa Haji Furoda. Kurang lebih ada 1.000 jemaah haji asal Indonesia, calon jemaah haji asal Indonesia yang belum bisa untuk berangkat di tahun ini. Tapi semoga disegerakan, dimudahkan, dilancarkan di tahun depan untuk bisa melaksanakan ibadah haji ya. Dan kita akan hadirkan bintang tamu kita yang pertama. Kita juga senang banget kemarin mendengar kabar bahwa yang satu ini kemarin akan melaksanakan ibadah haji, namun qadarullahnya memang belum bisa di tahun ini karena visa Haji Furodanya tidak terbit. Kita akan dengar ceritanya seperti apa. Selalu ada hikmah di balik ini semua. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Ruben Onsu. Kak Ruben sini. Oh iya. Oh, selamat pagi. Pagi. Thank you for coming. Terima kasih. Alhamdulillah ya semakin Pak sehat ya. Ruben, aku sekarang panggilnya itu kakakku yang soleh. Amin. Amin. Kita seneng banget. Ya. Kemarin dengar kabar Ruben Onsu juga, Kak Ruben sempat kirim undangan ke aku secara pribadi. Ya. Walimatus Safar Iya. datang ya. Tapi waktu itu kita nggak bisa datang soalnya ada tapping, yang ada syuting waktu itu kita. Ngomong aku sama kakak. Iya betul. Kita happy sekali. Tapi ya memang kaderullahnya Haji Furoda tidak diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi. Yang terlintas dalam benak seorang Ruben Onsu ketika akhirnya memang takdirnya belum bisa berangkat nih tahun ini. Proses yang kemarin itu aku ketika tidak diterbitkan udah nggak ada rasa kecewa, nggak ada rasa karena pasti kan setiap kita pasti udah ada garisnya masing-masing gitu ya. Betul. Jadi ketika itu ya buat saya banyak saya syukuri, berarti saya masih punya banyak waktu lagi untuk terus belajar. Kan kemarin kan untuk persiapan haji ini saya ngejarnya banyak banget gitu. Pelajarannya banyak banget gitu. Jadi sekarang agak lebih rileks lagi, lebih santai, saya lebih perdalam lagi. Hal-hal yang mungkin saya sudah banyak tertinggal dan saya lebih perdalam lagi. Oh, lebih ikhlas dan lebih Iya. menerima semuanya ya. Semuanya jadi Ada hikmahnya ya, Kak. iya, yang bingung kan tiba-tiba gini, yang baca beritanya lah gua lagi, lah guanya nggak kenapa-napa gitu, gue nggak kenapa-napa gitu Iya, dan ini benar. kan isunya itu kan sudah nasional ya, Iya. gitu dan nggak hanya saya tapi banyak lagi yang 1.000 lainnya, orang. Luar banyak biasa ya. banyak banget gitu, ada yang akhirnya mereka ya sedih, kecewa, ya mental ya kalau ke situ. Manusiawi ya. Ya manusiawi gitu. Tapi nggak apa-apa udah jalannya seperti itu. Yes. Semoga bisa lebih sabar lagi untuk menerima. Karena memang rasa sabar itu satu hal yang begitu mahal sekali. Jauh lebih mahal daripada biaya hajinya sendiri ya. Nah, satu hal yang buat saya tenang itu adalah ketika itu saya udah rapi semua. Tapi saya sama sekali tidak memasukkan barang ke dalam koper. Oh ya? Sama sekali. Jadi emang saya belum packing apapun. Kenapa itu? Iya karena pada saat itu kan kita fokusnya kan cuma ibadah kan. Jadi baju yang mau kita bawa tuh saya udah tahu. Bajunya apa, ini apa. Jadi ketika
ready ya saya langsung prak berangkat. Jadi saya nggak ada niat ya baju-baju yang lain gitu, Iya. baju-baju yang macam outfitnya. iya, enggak kayak kita mau pergi ke jalan-jalan kan. Iya. Repot deh kayak ini gini. Kalau itu enggak, aku lebih ya baju yang aku mau pakai itu aku udah punya bayangannya karena kan kita udah manasikan. Ya. Jadi udah tahu nih hari pertama, kedua, ketiga, keempat gitu. Terus ketika kita nanti ada di Mina, berarti kopernya ini yang saya bawa. Udah tahu tuh. Jadi koper isi dalam koper hand carry-nya saya udah tahu isinya apa gitu. Ya artinya sudah diringankan segala pikiran ya. Iya. Oke, kita akan dengar cerita lainnya dari seorang Ruben Onsu, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kita masih lihat ya. Ruben Onsu insya Allah tahun depan akan menyusul buat jemaah haji lainnya yang saat ini sedang melaksanakan wukuf di Arafah untuk segera menunaikan ibadah haji. Kita lihat yang satu ini. Ya. 31 Maret ini satu tanggal yang pasti nggak akan bisa dilupakan oleh Ruben Onsu. Jadi seorang mualaf. Cepat banget perjalanannya sampai akhirnya kita mendengar kabar. Insya Allah Ruben Onsu akan segera menunaikan ibadah haji. Begitu mantap sekali keyakinannya. Dorongan untuk melaksanakan ibadah haji itu tuh, ya ini kan kita yakin bahwa semuanya sudah menjadi takdir. Tapi dorongan batin dan pikiran apa Ruben Onsu akhirnya, gue mau daftar. Gini. Ceritanya panjang deh. Ceritanya panjang sekali. Itu mungkin karena saya semakin terus ingin dekat sama Allah gitu ya. Jadi saya terus ya terjawab semua ketika saya lagi sholat gitu. Ya mendapatkan haji itu saya sama sekali tidak mengeluarkan uang. Ya, jadi saya dikasih sama orang yang sangat amat baik. Bukan dari lingkungan pertemanan dekat. Bukan dari sahabat yang terdekat banget, saudara, keluarga, bukan sama sekali. Justru saya tidak pernah berkomunikasi dengan beliau, saya tidak pernah ada kedekatan dengan beliau atau jejarannya, ya tidak pernah. Tapi satu malam ketika saya mualaf, ya ketika saya menjadi seorang muslim, padahal yang tahu pada saat itu saya masih muslim itu hanya Habib Usman, ya. Tapi beliau memanggil saya dan langsung dia bilang, saya tahu kamu sudah muslim. Dari situ kami ngobrol, berinteraksi, bertukar pikiran mengenai saya belajar tentang Islam lagi gitu sama beliau. Yang kenapa saya tidak sebutkan namanya, beliau kurang nyaman. Ya, jadi tapi untuk sesuatu yang baik, apa yang beliau lakukan ya saya harus sampaikan. Dan beliau akhirnya setelah pertemuan pada saat hari raya Idul Fitri, ya itu dari malam takbir tuh saya udah ngomong gini, aduh saya sholat idnya di mana ya gitu. Ada pertanyaan itu? Ada pertanyaan itu, saya harus bingung ya mau kemana nih gitu. Saya janjian lah sama teman-teman, salah satunya ada Lesti semuanya. Terus pada saat saya lagi baru sampai di Senayan City, saya ngucap gini, siapapun temen gue yang lewat di depan gue di Senayan City, pokoknya berarti gue sholatnya sama dia. Gitu. Ada ucap itu? Ucap gitu. Gak ada gujuk-gujuk, pokoknya tiba-tiba dari sekian banyak mall di Jakarta, gue baru sampai mall turun dari eskalator itu raksasa ya. Jadi dia turun tuh si Igun, Oma. Kenapa dia lagi? Dia. Maksud gue gini, gak ada orang lagi. Ya Allah ini gimana sih ceritanya? Gua tuh masih gak ngerti. Kenapa dia gitu ya? Itu Kak. Dia lagi. Iya, karena gue udah ngucap siapapun yang gue temui teman gue di mall itu, ya gue sholat idnya sama dia. Baru gue masuk mall gak sampai itu eskalator baru. Ya kan? Dan eskalator kan banyak ya. Ya kan depan Balen itu. Iya. Oma. Hadapilah temanmu. Gue langsung, ya Allah mana udah gue ngucap lagi. Aduh gue udah tahu nih pasti heboh nih. Maksudnya ribet nih kalau sama dia, nih, pasti ribet nih ya. Gue udah tebak tuh ya. Langsung gue gak ngomong, Oma gue langsung gini. Gue buru-buru, besok gue sholat id sama Allah. Oke, selesai. Pertanyaan gue di itu hari itu kan, gue pergi ke mall gitu, Nah udah muncul lah Ivan Gunawan. Pokoknya muncul.
tiba-tiba ini gue 5.15, gue jam 5 akhirnya gue sama abang. Ada abang make up gitu ya, nemenin gue terus gitu. Terus gue berharap dia bisa buka Waze atau Google Map gitu kan. Ternyata sama-sama bodoh, gak bisa buka. Ya Allah. Itu pas Idul Fitrinya. Idul Fitrinya jam 5 pagi. Mau ke rumah Igun. Igun minta 4:30, gue bilang mau ngapain, Ustadz juga belum bangun. Mau ngapain? Ya namanya gue hari pertama. Iya. Ya gue ikutin dia lah. Iya. Iya kan, Iya. arahan gue kan dia nih. Iya, masih bingung kan? 4:30, oke gue berangkat tuh jam 5 kurang. Nyasar. Gue inget ya ini rumahnya Mbak Inul nih, dari sini kemana kan? Di Pondok Indah kan portal. Gue bilang gini, ya Allah pokoknya kalau gue ditakdirkan sholat id, pokoknya gue nempuh jalan manapun gue nyampe aja. Iya. Dari gue ngomongin itu, pokoknya gue nggak ngerti belok kanan belok kiri. Gue inget di sini Korla marah-marah nih waktu gue gue inget, gue nyetir sendiri. Gue nyesel kalau dalam mobil tidur doang nih. Gue nyesel gitu ngucap aja gitu. Udah pokoknya kalau gue nyampe gue sholat id. Udah gitu. Igun di mana masih 5:10. Lu bayangin gue bilang, ya Allah itu AC juga masih pada berembun di Iya dong. pada mau ngapain. Tapi namanya gue orang baru, lu bayangin nggak? 5:15 gue nyampe di gang dia, gue udah ditinggal. Untung gue ketemu sama dia, lu tau gak, mobil gue parkir di rumah orang. Gue gak tahu kan siapa. Kata Igun tuh bukan rumah gue, daripada gue tinggal lu, gue kagak ngerti. Iya kan, gue jalan lah sama dia, pokoknya udah ada drivernya Igun akhirnya parkirin. Gue udah gak mikirin nasib mobil gue, pokoknya gue geletakin aja udah. Saking gue mau diuber sama dia tuh. Sampai sana masih sepi, gue bilang ya Allah Gun, lu mau ngapain, ini masih sepi banget di masjid. Lu mau ngapain? Nggak taunya diburu-buru dia mau nyari tempat tiang sandaran. Allah Ibu. Dia mau cari spot duluan. Dia mau cari spot duluan tiang sandaran, kan lu bisa nyuruh asisten lu aja dulu di situ. Gue juga paham, dikata gue baru juga gue paham. Cuman ini gue pegel punggung gue, Oma. Ya Allah, hebohnya gue jam 4:30 disuruh standby. Ya, gue tuh, nah di situ dia nawarin, Oma mau nggak haji? Igun. Gue bilang sama Igun, enggak Kak, nanti aja. Nanti aja kalau aku udah waktunya, nanti aja kecepetan. Aku pengen umroh dulu. Aku pengen umroh bareng tim aku yang biasanya aku berangkatin. Tapi kali ini aku pengen berangkatin bareng sama mereka. Amin. Gitu. Udah terus kali gini, belagu loh, ini gini. Hah, belagu? Emang kita harus ngambil? Ya enggak, ini kesempatan. Enggak deh, gue gitu nanti aja deh kalau udah Allah mau. Gue perginya berempat aja gitu ngucapnya kalau haji. Yang ngucap gue perginya berempat aja? Aku. Oke. Terus disimpan lagi tuh brosurnya sama dia. Oh udah bawa brosur? Bawa brosur. Ya kan tuh lagi ceramah dia ngasih menawarin brosur. Iya kan? Ya kan dia begitu, Bang. Iya kan? Set, brosur. Nih lu mau gak kesannya dia kayak ada hadiah Idul Fitri buat gue gitu kan. Ternyata gue tolak, dia kecewa kayaknya. Ya kan akhirnya udah deh nanti aja gitu. Selang dari situ 2 minggu orang beliau ini telepon saya lagi. Orang yang tidak ingin disebutkan? Iya, beliau ini datang minta saya ketemuan lagi. Datanglah saya ke tempat beliau. Datang dan terus dia bilang, gue padahal mau ngasih surprise lu umroh tapi nggak dapat lagi. Tapi gue ngurus proses ngedaftarin lu di tiket ini aman nih. Udahlah, lu langsung haji aja. Hah? Haji? Udah, oh iya Pak, makasih. Udah, kok lu nggak seneng? Hah? Oh kita mesti seneng ya Pak? Gue nggak paham. Masih bingung. Karena menurut gue tahapnya kan menurut gue cepat banget gitu. Ya. Oh ya udah gue diam, udah ngobrol-ngobrol balik. Nah asisten gue yang gue nemenin gue tuh yang batu banget ya, orangnya batu apapun ya. Ibunya meninggal aja dia kagak sedih. Dia kagak Saking keras hatinya. Iya keras banget Batu, hatinya. ya. Tiba-tiba gue ngomong dalam mobil sambil ngadep jalanan. Iya gue dikasih haji. Terus gue dengerin kok dia nangis. Lah kenapa lu nangis? Berantem lo? Enggak. Kok Bensu cepet banget, mudah banget, gini ini ya Allah. Gitu. Hah? Waduh berarti dia aja bisa sampai luluh begitu gitu. Jadi oh iya nih baru deh tuh gue pahami perdalami lagi gitu. Jadi sebenarnya perjalanan gue dapet haji itu bener-bener ya surprise semuanya. Gak di-plan oleh Nggak diri ada. sendiri, Nggak ada. memang Menawarkan orang justru baik malah, yang iya. menawarkan Iya. untuk Ruben Onsu. Itu aja. Tapi semoga ya kita juga yakin bahwa mungkin Sobat Ambiar yang menyaksikan udah siap-siap jauh-jauh hari, membayar segala macam, mempersiapkan ini itu termasuk mental tapi belum bisa berangkat. Kita doakan semoga tahun depan. Ini kita mau kasih lihat juga persiapan Kak Ruben Onsu saat sebelum akhirnya dinyatakan bahwa tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena visa forodanya tidak turun. Tapi persiapan kita mau intip dulu.
Akhirnya, ini sebelum kita berbicara mengenai bahwa visa furoda tidak diterbitkan Kerajaan Arab Saudi. Kan semua sudah persiapan, Walimatus Safar segala sudah dipersiapkan. Ketika Walimatus Safar kan yang hadir tuh sahabat-sahabat semua segala macam. Ya. Ngeliatnya gimana tuh? Itu pun H-1. Aku makanya teleponnya mendadak karena tim anak-anak kantor tuh, ayo pak, bener pak ini harus gini. Oh kita harus gini ya. Gitu saya jadi ngikutin semuanya dan terus ya alhamdulillahnya banyak yang ngebantuin gitu. Jadi ya deh oke deh di rumah. Pas saya turun dari rumah, ini serius banget nih acaranya gitu. Karena belum tahu ya? Nggak tahu, saya nggak tahu karena itu anak-anak kantor yang mereka happy banget gitu. Mereka senang banget tapi saya masih hanya persiapkan ketika saya di sana nanti gitu. Fisiknya terus bertambah lagi surat-surat yang saya bisa baca tanpa melihat gitu yang saya sudah hafal, paham artinya gitu. Jadi ya saya ikutin semuanya arahannya. Terus siapa ya ustadznya? Ya untung alhamdulillah ada Ustadz Maulana gitu ya. Jadi saya telepon Pak Ustadz ini. Oke siap meluncur gitu. Ya Allah mudahkan semuanya gitu. Allah mudahkan semuanya. Alhamdulillah. Tapi dalam prosesnya itu yang membuat harus seorang Ruben Onsu semuanya dimudahkan tanpa pernah memplanning sebelumnya karena sebuah kejutan manis dari orang-orang terbaik di sekitar Ruben Onsu. Yang membuat Kak Ruben tuh merasa hidup gue tuh sangat luar biasa sekali loh dikelilingi orang-orang yang baik. Yang membuat harus saat itu. Karena ada orang bilang kalau menaik haji itu ibarat kayak yang pergi harus melepas yang ditinggal harus melepas yang pergi. Ya melihat itu saya ketika saya sudah atau pertama kali saya muslim gitu. Saya nggak minta apapun, saya cuma minta yang selalu saya ucapin, ya Allah sempurnakan sholat saya. Amin. Saya nggak ada minta kebahagiaan. Saya nggak ada minta harta, saya nggak ada minta itu. Saya cuma minta yang pertama, ya Allah sempurnakan sholat saya. Itu ketika saya juga ucapkan sama Habib Usman. Dan jawaban beliau itu menenangkan pikiran saya, menenangkan telinga saya sehingga saya bisa menjalankan itu. Segala proses itu ya, sekarang ini saya seperti anak yang lagi sering mengadu gitu. Tapi saya udah bukan tidak percaya lagi dengan sesama gitu ya. Tapi saya lega aja kalau saya bisa bercerita ketika saya lagi sholat gitu. Tenang hati saya. Dan saya kayak nggak sendiri gitu. Kayak nggak sendiri gitu. Jadi makanya di kesunyian saya harus pura-pura tertawa. Di ketertawaan saya harus menahan air mata. Ya, tapi pekerjaan saya semua nggak ada yang itu, semuanya harus menuntut saya menghibur. Ya kan? Betul. Jadi saya rasa ini udah saatnya saya bercerita. Tanpa saya ngucap pun air mata udah keluar sendiri. Jadi makanya kalau ditanya situasi yang saya udah persiapkan tuh semua ya kecewa tidak pernah ada. Sekarang ini kesal, marah udah terserah gitu. Karena sampai saya pagi ini ada di sini ya Allah udah punya mau. Kita nggak ada yang bisa halangin. Saya sudah capek yang namanya mengandalkan manusia. Ya, jadi ketika saya kesini nih buru-buru, bla bla bla, saya nyetir sendiri, ini sendiri, gak ada masalah. Sampai kan saya di sini, ya kan, semuanya selesai. Jadi makanya saya bilang hal yang terkadang kalau buat saya sedih itu bukan kekecewaan malah. Makanya tadi saya sebelum kesini saya ngobrol dulu di bawah, ya alhamdulillah masih ketemu sama Habib Usman, terus ketawa-ketawa sama Ustadz Maulana gitu. Allah masih saya senang gitu. Yang bikin saya selalu sedih adalah kalau saya sekali meninggalkan sholat. Itu saya sedih. Kenapa sih gue sibuk banget ya sampai sebentar aja gue gak bisa gitu. Jadi pola hidupnya memang lagi berubah gitu.
secara pekerjaannya sudah berantai, tapi polanya lagi berubah. Makanya jam-jam nanggung itu ya jam-jam yang saya udah gak bisa dinego lagi. Kalau saya selesai brownies tuh saya biasanya baru zuhur, ya kan. Nah zuhur ke asar itu saya masih bisa nunggu. Jadi saya kerja, jadi kalau ada kerjaan yang di jam-jam segitu ya saya pasti ngelakuinnya selesai asar baru saya bisa ngelakuin. Gitu. Terus maghrib karena pendek apapun kegiatannya, misalnya saya syuting nih ya, ada pekerjaan baru, terus saya syuting dan memang motong maghrib gitu. Pasti saya bilang, boleh nggak saya break dulu maghrib, baru saya lanjut lagi. Jika pekerjaan tersebut, soalnya ini nanggung kak, pasti saya tinggal. Karena saya sekali meninggalkan itu suka sedihnya tuh sampai sedih banget. Karena terpotong, tertunda waktu untuk saya bisa bercerita, ya, dan menjalankan sesuai dengan apa yang saya inginkan, Ya. gitu. Kak Ruben, Ya. bercerita, dialog Ya. dengan Tuhan. Apa yang selalu diucapkan yang tersirat dalam benak Ruben Onsu saat sujud? Saat saya sujud, saya cuma bilang, ya Allah, kalau waktu hamba sudah selesai, hamba tidak ingin meninggalkan dalam keadaan marah. Saya tidak mau meninggalkan dalam keadaan hati yang terluka. Betul. Saya tidak mau membawa dendam dalam diri saya. Tapi meninggalkan, panggil saya ketika saya selesai berwudu. Panggil saya dalam keadaan apapun, tapi dalam tidak saya melupakan engkau. Jadi ya alhamdulillah Kak, sampai sekarang ini saya ada di sini. Saya pernah meninggalkan tahajud 2 kali gitu. Jadi kayaknya kayak hidup saya itu udah kayak terlalu sibuk gitu. Sampai waktu buat Allah aja itu saya gak ada gitu. Karena saya dari tahajud merem sebentar sejam, saya udah adalah subuh dulu baru saya live jualan gitu ya. Jadi rutinitas saya itu sudah terpakem gitu. Jadi kalau ada yang terlewatkan tuh buat saya tuh kayak Ada penyesalan. penyesalannya saya masih belum bisa. Duh kenapa ya ini terlalu deh. Sedihnya tuh gue bisa sedih seharian gitu. Kalau ada yang kelewat tuh bisa sedih seharian gitu. Serindu itu ya. Ya, Dan barangkali serindu itu juga sang pencipta pada Ruben Onsu. Kita mau kasih lihat. Hablum minallah, hablum minan nas, bahwa hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala pun juga hubungan baik dengan sesama manusia, termasuk keluarga. Kita mendoakan semoga hubungan dengan siapapun bisa jauh lebih baik. Ada satu postingan dari Ruben Onsu 1 minggu yang lalu. 42 tahun tidak bertemu. Saya masih terus berprasangka baik dan Allah terus kasih kejutan-kejutan yang entah datang dari mana saja, dan itu pasti. Abi Ramzi, dulu sering lunakkan hati tapi saya tidak berikan reaksi apapun. Dan setelah saya memutuskan berhijrah, semua cerita berubah. Kembali lewat Teteh Reza Artamevia yang mencoba menanyakan apa boleh nomor aku diberikan. Lalu baru aku jawab 4 hari kemudian. Baru aku beranikan diri untuk bilang iya boleh. Lalu lewat Tante Yulfi yang menjembatani saya dengan Tante Susi dan keluarga. Dan kegiatan kemarin juga hampir pertemuan kami batal. Tapi saya ucap ya Allah saya harus ketemu malam ini juga. Dan akhirnya bertemu. Ini keluarga berarti ya? Keluarga yang sudah lama putus kontak? Iya, jadi kalau ini beliau ini masih sepupunya mamaku juga. Jadi beliau inilah yang menerima semuanya dan menjadi menjembatani. Tante Susi lewat Tante Yulfi itu ketika ya Teh Riza, saya nggak ngerti bagaimana situasi Teh Riza itu ketemu sama beliau gitu. Tapi ketika saya lagi acara dangdutan tuh malam-malam sama Ramzi, setiap Ramzi terus masuk di pikiran saya selalu udah, tar. Saya selalu bantah terus, tapi setelah pulang saya mikir lagi gitu, tapi lewat aja begitu. Tapi yang ini tuh semua prosesnya pulang dari rumah Habib Usman,
jam 1 malam karena saya harus siap-siap sahur pada saat itu saya langsung telepon Teresa. Ya. Telepon Teresa komunikasi langsung cepet banget. Jam 4 pagi saya lagi sahur ditelepon sama Tante Yulfi, bener-bener cepet banget proses. Dari situ pun saya ke PNI. Semuanya dimudahkan ya. Ya. Semoga hubungan atau silaturahminya bisa jauh lebih baik lagi. Kita mau ngajak Ruben Onsu untuk berpindah tempat. Memori demi memori sudah kita siapkan. Pasti ini punya banyak cerita bagi seorang Ruben Onsu. Bring back memories. Silakan. Kak Ruben boleh pilih warna apa nanti kita buka. So nanti Kak Ruben cerita ada memori apa di balik gambar tersebut. 3 aja. Kuning. Kuning. Oke, warna kuning kita buka ya. Oke, let's go. Kita buka warna kuning. Oke. Memori yang satu ini. Nih, Kak Ruben ceritain ini. Ya. Kak Ruben, apa artinya Ruben Onsu tanpa mereka? Ya, saya mungkin nggak tanpa mereka, saya mungkin udah nggak paham bagaimana caranya bernafas. Tapi ya, insya Allah, kalau Allah udah punya mau suatu saat nanti, ya kapanpun itu saya bisa bersama mereka, insya Allah. Kangen nggak? Kangen pasti, tapi komunikasi kami juga tidak pernah terputus. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, ya saya masih aktif mengantarkan anak ke sekolah. Tetap Dan bertanggung jawab. ya, tetap Iya. semua Aku kebutuhan saksinya. baik bulanan semuanya sampai mereka sekolah, ada uang jajannya mereka, semuanya insya Allah masih saya terus kirim. Terus juga banyaklah yang saya rasa saya tidak ada hal yang saya tinggalkan mereka sama sekali. Dan tidak harus disebutkan dan tidak harus semua orang Ya. tahu. Mau pesan apa sama mereka, mau bilang apa untuk mereka bertiga? Jadi anak yang baik. Iya. Untuk Talia Tania hari ini mereka ulang tahun, happy birthday. Oh, Hari happy ini ulang birthday. Ulang tahun, selamat ulang tahun. Sorry barengan ya. Panjang umur ya. Oh, Panjang umur, sehat selalu, pokoknya jadi anak-anak yang baik. Juga untuk Koko jadi anak yang baik, sehat terus. Dan semua doa terbaik dari ayah untuk kalian semua. Amin. Next Kak, foto yang lain. Warna mana? Warna apa ya? Ungu, hijau. Ungu boleh. Ungu yang ini ya. Mama? Iya. Saya hanya bisa bilang, saya pernah punya ibu. Gitu. Saya pernah digendong, saya pernah disayang, saya pernah dimarahi, saya pernah ditunggu-tunggu. Itu yang saya bilang mungkin ini yang saya bisa ambil dalam proses saya hidup. Apa yang saya lakukan sekarang ini untuk bertemu dengan semua keluarga-keluarganya beliau ya mudah-mudahan membuat beliau tersenyum gitu ya. Karena susah kami ceritakan. Intinya kerinduan saya selama 40 tahun yang saya cuma dia bahkan yang dibahas pasti kalau itu lagi di TV ya. Ini nggak pernah saya ceritakan tapi sekarang ini saya lega gitu. Sudah tidak ada yang ada di pundak saya. Sama sekali komunikasi dengan pihak keluarga mama juga terus membaik gitu. Dan terus semakin punya rindu sama mereka semua. Kalau Ruben Onsu bisa menyampaikan Ya. ungkapan terima kasih untuk diri sendiri yang tetap kuat, tetap bertahan, tetap melaju. Apa yang ingin Ruben Onsu sampaikan kepada diri sendiri? Kalau saya sampaikan sama diri sendiri ya hebat loh, keren. Berusaha terus bertahan. Berusaha untuk terus menahan ucapan sehingga tidak ada yang tersakiti. Serta mengikhlaskan apapun yang sebenarnya enggak itu bohong. Enggak itu bohong. Enggak itu enggak benar. Saya alhamdulillah mulut saya masih bisa
menahan. Hanya itu hebat badannya. Ketika orang lain gak ada yang mikirin lo cari makan buat lo makan lo sendiri. Orang lain belum makan, lo pikirin makanan orang lain tapi lo lupa sama diri lo sendiri. Tapi Allah masih kasih saya terus sehat. Untuk badan saya, terima kasih. Sampai situasi yang sekarang ini, saya masih terus ada. Masih terus bertanggung jawab. Iya. Jika saya sedang terjatuh, dalam hidup orang pasti ada yang namanya pasang dan surut. Jika saya sedang ada di atas, disitulah cobaan yang benar-benar yang harusnya bisa dilewati. Saya manusia yang gak luput dari salah, gak luput dari hilaf, gak luput dari banyak dosa. Sama seperti manusia yang lain. Tapi saya masih bisa bertahan sampai sekarang ini. Insya Allah tidak ada siapapun. Tapi saya punya Allah sekarang ini. Buat saya tenang hati saya. Dan terima kasih. Ruben Onsu, terima kasih sudah bertahan. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi.